bersama kita Loka Media. Oke. Kali ini kita punya bintang tamu yang sedikit legend. Wah, kacau sedikit. Banyak. Banyak legend berarti. Ini Di sini ada siapa, Ren? Oh. Peresmian Ika jadi MC baru di lokal-lokal. Iya. Nih Berkat episode kemarin yang dijebak. Ini Tapi jebakan juga- Batman, guys. sempat blunder juga ada kawan kita ya kayak. Ah, itulah dia. Dan udah ada juga nih malam hari ini. Kesuma Jayadi. Punsen Bone. Apa kabar, Papi? Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Gimana, Pi? Tadi lancar ya kayaknya ya, makin ramai nih. Ngejuri juga. Alhamdulillah. Ya, begitulah hidup. Kalau nggak hidup, nggak enak. Kayaknya omongan orang-orang berkarir ya. Atau orang tua. Apa? Apa? Maksudnya orang yang udah lebih mulai. Nggak, kita dulu seumuran. Iya, sama. Kita seumuran. Sama. Seumuran nggak sih Sama. kita? kan. Kita seumuran Iya nih. lah, oke. Antara kami yang lebih tua atau papi yang makin muda nih. Tapi yang makin muda. Papi yang makin muda sih. Maksudnya kita berarti enggak nambah tua gitu. Papi enggak nambah tua. Pampir. Papi bukan pampir. Tapi terima kasih special thanks untuk Cornucopia sudah membantu mensponsori Udah episode jadi kita hari ini. peneman malam ini lah ya. Mm-mm. Gimana Pi, kopinya aman? Enak. Gimana Ika? Dah, aman. Aman. Nah, jadi sebenarnya aku pengen nanya ini sih, Pi, di malam hari ini nih. Satu pertanyaan 5.000 ya? Langsung ditodong red card, Pi. Udah diduitin nih. Langsung ditodong red card. Kumpul duit, kumpul. Belum gajian, Pak. Akhir bulan nih. Pi, mulai berkarir dari tahun berapa, Pi? Mulai karir sebagai MC-nya. Awalnya MC dulu. MC dulu. Oh, bukan penyiar dulu. Belum. Oh, MC MC dulu itu mulainya udah lahir apa belum ya kalian ya? Sombong. Mulai Baru lahir. Mungkin. maksudnya baru nge-MC itu baru belajar ya, belum profesional ya. Belum ada red card dan segala macam itu 2002. 2002. Ya. MC pertama di mana tuh? Nge-MC pertama itu event pertama kali itu di acara Festival Karaoke Guru se-Kalimantan Barat di kantor Wali Kota Pontianak. Langsung event besar ya? Langsung Yap. event besar. Wih, Itu Langsung event besar. kok bisa langsung berani ngambil event besar waktu itu? Pi? Anak OSIS dulu. Oh, Anak OSIS. SMA 2 ya? SMA 2. SMA 2 Pras. Jadi Village-nya ya. iya, jadi dulu tuh ceritanya dijorokin sama teman gitu karena nggak ada yang bisa nge-MC dan segala macem. Heeh. Ya udahlah, disuruh lah sama guru waktu itu. Bu Susi masih ingat? masih. Nah, iya. Jadi beliau udah, ayolah nge-MC. Takut guys. Nggak, Bu Susi udah nggak di sini kok, di Bandung sudah. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Tapi bisa ditonton kan sampai ke Bandung kan? Mana Bisa tahu. ya. Halo Bu Susi. Bu Susi aman, Bu Susi. Nah udah, jadi akhirnya udah dijorokin sama teman-teman, ya udah disuruhlah nge-MC gitu. Nah tapi itu belum profesional. Mentahbiskan diri sebagai MC profesional itu tahun 2008. 2008. 2008. Ya, Lumayan lama ya, mentahbiskan. Pak. 6 tahun berarti itu Ya. perjalanan apa lika-likunya. Masih ingat tapi bayaran pertama MC berapa? Itu. Oh, Makasih Mas. Yo, makasih Mas. Pada zaman itu? Yap. Bener. Aduh, itu dari jam berapa sampai jam berapa, Pi, MC? Dulu itu eventnya kayaknya dari kampusmu deh. hukum. Nggak, boleh disebut gitu Boleh, Bang? boleh. Iya. Boleh. Oh iya, Pi. Ya, acara Justisia. Ya, jadi Ya, ya. Ya, justice. berarti itu yang pertama kali dapat red card-nya. Nggak, tau nggak itu bayar berapa? Berapa, Pi? Nasi goreng. Oh. Hey, jangan malu-maluin saya ya. Lihat nih, papi udah sukses nih. Nasi goreng, Kita serius. resepnya nih. Nasi goreng. Pi, tapi rasanya gimana sih pertama kali nge-MC tiba-tiba langsung event besar? Yang pasti tetap nervous itu pasti ada. Terus banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Oke. Gitu. Contoh kayak waktu di 2002 disuruh nge-MC acara event karaoke guru. Nah, itu mau nyebutin kita cek sound system itu berkali-kali saya sebut sound system. Sound Sampai Pak system. Wali Kota waktu itu, Pak Siregar, saya lupa nama panjangnya, Pak Siregar itu nyamperin di belakang panggung. Dia bilang kayak gini, "Dek, kamu kenapa? Nervous kah nengok saya? Kalau kau nervous nengok saya, kau nggak usah pandang saya. Kau lakukan aja apa yang ada." Nah, dari itulah kata-kata itulah yang akhirnya menjadi motivasi.
oh aku harus perbaiki diri nih. Gitu. Oh. Berarti papi gini. Udah. Udah gitu. Pakai sarung. Kan dulu kan MC-nya pakai baju teluk belanga ya. Ah. Nah, gitu. Wih formal banget itu ya. Oh, Waduh. acara karaoke. Ya udah. Hebat ya langsung, maksudnya dengan kesempatan event sebesar itu papi langsung ngambil tuh kayak Berani gitu ya. berani sih. Mental sih. Jujur, Mental. sulit. Ya Mental. karena kalau kita waktu itu ya satu karena anggota OSIS. Kedua nggak ada lagi nih yang bisa dijorokin. Ketiga Korban Tumbal. lagi ya. iya tumbal sebenarnya tumbal. Tumbal. Gitu. Karena kalau aku nggak ngambil kemarin tuh ya nggak akan pernah bisa sampai sedetik Karena ini. tumbal itulah makanya papi menjadi besar. Ya nggak besar. Namanya besar. Namanya karirnya. Tetap segini-segini Karirnya. aja badannya. Aduh. Tidak besar, tapi ada yang bisa. Rekeningnya besar. Orang pajak. Aku lagi guys. Orang pajak silakan. Dicek Tapi- silahkan. Pi, ini kan yang pertama nge-MC tahun 2002. Udah Ya. pakai nama Bunsen Bone belum? Belum, waktu itu masih pakai nama asli. Mm-mm. Terus pas waktu itu di SMA 2 kita pernah bikin yang namanya radio. Nah dulu aku dipercaya sama kepala sekolah untuk menjadi station manajernya. Nah akhirnya dari situlah dulu, jadi ceritanya gini. Dulu waktu SMA aku tuh ditempatkan di IPA. Wih, IPA ya? IPA. Wih. Karena aku kecewa dimasukkan IPA, 1 minggu aku nggak masuk ke sekolah. Emang papi pengennya dimasukkan IPS. Masukkan IPS. IPS. Oh. Karena teman-temanku semua di IPS. Oh. Kecewanya gara-gara enggak masuk IPS. Ya, jadi akhirnya aku nggak mau IPA gitu. Ah. Akhirnya ya udahlah dibujuk lah sama sekolah. Oke, dimasukkan ke IPS. Oh, bisa tuh Gitu. pindah tuh ya, transfer. Bisa. Oh, Si papi privilege. ke IPA, orang tua apa guru? Guru. Sama Oh. sih, Pi. Kita orang pintar. Sama sih, Pi. Langsung Sa- dipaksa suruh IPA. sih Iya waktu itu. kan? Kita anak kamu apa? IPA. Aku awal IPA. Pindah IPS. Cuman gara-gara maju gak IPS. Iya IPS. kan? Ya sama dulu kayak gitu. Kalau kita merajuk bisa. Oh gitu. Udah merajuk ya baru bisa pindah. Dia kan ngeliat kayak potensi pintar nih gitu. Padahal kan enggak sih. Enggak sih pintar sih. Ini kayak anak cocok di praktikum nih kayaknya gitu ya. Kau apakah dulu? Aku SMK. Oh, SMK. Jurusan? SMK jurusan administratif perkantoran. Wis. Aku tuh cewek sekretaris. Nggak cocok. Oh, jadi pasti tes jadinya. IPS. Nah, dari situ akhirnya ya udahlah, terus kita dulu tuh kurikulum kami bukan kayak sekarang ya, kurikulum merdeka apa segala macam. Nah, dulu di 2002 itu kami itu punya program di mana setiap hari Sabtu setiap kelas harus menampilkan selama 1 jam di istirahat kedua itu jam 10 nampilkan kreasi seni. Terserah kalian mau ngapain aja. Yang penting seni, ada Yang penting penampilan, seni. ada Nah, show. dari situlah akhirnya dijorokin juga sama teman-teman. Ya udah suruh MC. Akhirnya karena kepala sekolah punya impian untuk bikin radio komunitas, akhirnya diserahkanlah saya dan satu wanita pujaan. Oh, iya. Nah, jadi kami berdua Ah. masih suka cewek kok. Aku tadi ngomong apa? Aku tadi ngomong apa? Soalnya Aku muka nggak kalian ngomong tuh kayak apa-apa. menjustifikasi saya gitu loh. Nggak ada. Maksudnya aku penasaran. Iya. Enggak, ini ngondek hanya ini aja. Itu kan framing. Ya, framing yang dibangun di media brand image gitu. Berarti di SMA 2 dulu ada radio. Ada, namanya SBS. Jadi ada pemancar dulu. Di dulu yang sekarang jadi musola. Oh, itu radio. Itu radio. Son itu radio amatir benar-benar atau Enggak, radio komunitas. Radio komunitas. Komunitas. Jadi kita bikin radio, terus saya diminta untuk menjadi station manajernya, terus akhirnya kita carilah nama. Dulu tuh kalau di era 2002 itu kan mungkin Korea tuh belum happening sekarang ya. Tapi aku sudah ngulik tuh Jepang, Korea dan segala macem. itu nguliknya di mana, Pi? Lewat internet lah, Oh, internet. Terus oke, juga, oke. jadi pokoknya dulu di Korea itu ada yang namanya SBS, Oh iya. Seoul Broadcasting System. Iya, SDS. Akhirnya aku rubah, Itu kan Jepang, Pi. bukan Seoul. Oh, Seoul. Seoul. Oh iya. Nah, Seoul Seoul. Broadcasting System. Terus akhirnya aku rubah lah menjadi Seoulnya itu menjadi Smunda Broadcasting System. Oh. Gitu. Ya Masih udahlah. biru modifikasi. Kreatif Jadi sih, kreatif. dan dulu itu memang lagi happening tuh radio-radio, terus
aku sering dengerin Pro 2, Volare, terus juga dulu banyak sekali happening M Radio, banyak sekali radio iya. happening Kan itu dulu. kan radio kan lagi. Iya, Lagi iya, happening iya. kan. Masif sekali sih. Dulu belajar MC-nya itu dari Volare gitu kan, diundang jadi pendengar, ikut lomba apa segala macam, terus pernah juga lomba baca berita di RRI, menang kayak gitu kan. Ya udah akhirnya udah dari pengalaman situ cobalah manage sebuah stasiun radio. Akhirnya ya udah aku pakailah itu. Tapi dulu merangkap jadi station manager juga, jadi penyiar juga. Nah, akhirnya dulu kepikiran kalau aku pakai nama asliku, kayaknya nggak ear catching ya. Iya, iya, Nggak ear iya. catching banget kan, nggak mungkin masih bersama saya Kusuma Jayadi. Dipanggilnya Jai gitu. Nggak enak banget gitu. Jadi akhirnya mikir waktu itu karena dulu sering banget melakukan reaksi percobaan reaksi kimia dan segala macam. Nah, kalau anak IPA pasti tahu. Oh, Dulu iya. tuh ada yang namanya pembakar Bunsen. Pembakar Bunsen itu kayak pelita, terus isinya spiritus. Oh, Jadi ini labu spiritus tuh, Bang. Nah, tahu. bukan labu spiritus. Yang Labu mana? spiritus kan di atasnya, tapi Iya, yang yang di untuk atas. Yang di bawahnya tuh, yang di bawahnya. Oh, yang di bawahnya. Itu namanya Bunsen. Oh. Itu namanya Bunsen. Kira dari nama Naruto. Nggak, Agak jadi dulu bunsen. Bukan bunsen. jadi dulu jadi filosofinya makanya orang-orang banyak salah melafalkan, bukan bunsen tapi bunsen. Oh, bunsen. Bunsen. Pakai an gitu ya. Oh. Jadi jadi dulu Kayak kelereng gitu Iya. ya. Kelereng gitu. kelereng. Iya kan sama E kan beda. Jadi dulu ya udah pakai nama Bunsen karena dulu filosofinya aku sebagai seorang entertainer aku harus bisa membakar suasana. Betul. Karena pembakar Bunsen itu tanpa pembakar Bunsen reaksi kimia nggak akan pernah bisa terjadi. Yes. Ada nama, Gitu. Ada filosofinya. Filosofi. Itu akhirnya naiklah nama Bunsen itu di beberapa radio gitu kan. Ya udah lulus SMA terus ya kerja serabutan terus juga Sempat ngangkut galon waktu itu, Pi. enggak ngojek. Serius? Iya, tahu. Serius? Serius. Iya. Biasa bro. Dulu nggak belum populer galon. Dulu masih apa sih? Zaman-zamanku nggak ada yang namanya orang-orang Iya, jual kan? galon. Teko. Minyak tanah sama galon beda. Dulu orang zaman-zamanku Udah dulu apple to apple, coy. dulu masih orang-orang masih minumnya pakai air Air tempayan. air Ya, tempayan hujannya. gitu. Jarang Dimasak banget. gitu ya. Galon tuh apa dispenser belum ada berarti. Kayak Ada tapi enggak belum banyak. ada tapi hanya untuk orang-orang kaya. Orang-orang Orang-orang berduit A1. aja. Iya. Yang Kayak A1 gitu. aja yang ada. Udah jadi akhirnya dari situ kita pakailah nama Bunsen. Terus pernah siaran di radio swasta, tapi radionya udah kebakar sekarang gitu kan. Terus aku keluar gara-gara gajinya nggak sesuai dengan Red card. apa yang ku kerjakan. Oh. Bukan red card sih, karena dulu masih belum mikir nih. Karena Jobnya ya. karena aku mikir ya dulu yang penting dapat kerja aja dulu Iya, gitu kan. Ya udah. Tapi setelah menjalani kok nggak sesuai ya dengan gajinya ya, dengan kebutuhan yang di 2023 itu ya lumayan lah gitu kan. Ya udah akhirnya resign dari radio itu, terus pergilah mengembara, Oh, Cila. iya, Mengembara ke Enggak mama kota. kejauhan. Kejauhan. Mengembara ke mama kota. Oh, ibu Mama kota. kota. Oh, ibu. Iya, mama. Nggak ngerti gurauan bapak-bapak banget. Sabar. Oh, udah bapak bisa Rafi. Udah. Kamera utama tuh katanya. Oh, yang ini. Oke, ini sip. yang Kamera. kena berarti. Enggak, berarti dari tadi dia ngetik itu. Iya. Enggak, dari tadi tuh dia nulis gitu. Oh. Oh, itu kan Pak. Oh, ya oke. Tuh, kamera papi. Oh, iya. Nanti bawa pulang ya, Pi. Oh, iya. Oke, thank you. Ini kalau misalnya kayak kami gitu masuk ke TV kayaknya enggak lolos ya, Pi. Nggak lolos. Langsung Baca itu. Nah, balik. Itu. Mau dilanjut nggak nih? Lanjut. Sorry. Nah, jadi dari situ akhirnya karena udah nggak mau lagi kerja yang kayak gimana, dulu pernah jadi financial advisor juga di salah satu bank. Nah, singkat cerita, ada di RRI itu waktu Pro 2 itu ada pembukaan penyiar. Nah, ada teman SMA aku maksa nih pas aku udah balik ke Pontianak, satu hari balik ke Pontianak itu dia langsung maksa, "Yuk kita daftar Pro 2 yuk." Aku bilang, "Enggak, aku nggak mau jadi penyiar karena gajinya kecil." Waktu itu kecil banget. Enggak mau, aku bilang. Nggak mau. Ya udahlah, gini, aku yang bikinin kau surat lamaran. Yang penting aku punya teman untuk melamar. Ya udah, dia bikinkan lah dan segala macem. Masuklah, ternyata lolos administrasi. Udah lolos administrasi, lolos tes vokal.
Kan ada tes vokalnya. Iya, ada tes, gitu kan. audisi Tes vokal dan vokalnya segala ada, macam. audisi suara. Udah lolos lah, mengalahkan sekitar ada 200-an lebih penyiar, calon penyiar Calon waktu penyiar itu. pada waktu Akhirnya itu. satu-satunya diterima waktu itu, aku ingat banget, mulai siaran per 1 April 2025 sampai baru ditekan kontrak 1 Juli 2005. 2005. 2005. Dan dari 1 April sampai 1 April sampai 1 Juli itu nggak dibayar. Wow. Yap. Sebelum taken kontrak. Sebelum tekan kontrak. Kita nyebutnya dulu kalau RRI nama istilahnya itu melopan. Melopan, ya. Melopan, ya. Jadi nggak dibayar. Tapi karena enjoy, teman-temannya oke, ya udah dari situ aku belajar gitu lah. Makanya akhirnya menggunakan nama Bunsen. Sampailah ketemu yang namanya dulu radio ya, punya banyak fans ya, adalah fansku, dia mengatakan dirinya itu secret admirer-ku. Wis. Teman saya Nah. juga ada, Pi. Laki-laki coy. Teman saya juga ada, Pi. Teman saya juga ada. Tapi Oke, boleh dilanjut obrolannya kawan-kawan. Saya juga ada. Boleh dilanjut obrolannya dulu nih. Nah udah, jadi dari situ dia akhirnya mengartikan namaku. Oh. Jadi dia itu ahli filsuf Tiongkok, bahasa Cina gitu kan, bahasa Mandarin. Jadi dia bilang makanya jangan pakai Bun Sen, tapi Bunsen. Kalau Bunsen itu artinya makanan, tapi kalau Bunsen itu artinya Bun itu artinya bahasa, Sen itu artinya hidup. Jadi filosofinya ketika kamu berbicara, ketika kamu bersuara, ketika kamu ngomong, kamu harus bisa menggunakan bahasa untuk kehidupan. Hidup nggak? Hidup nggak? Hidup. Ya kan nggak hidup kan nggak duduk. Oh, jadi bun itu artinya bahasa. Ya, Sen artinya hidup. Ya itu filsuf Berarti- Tiongkok. Iya bun gitu ya. Iya. Apa tuh? Bun. Hidup berjalan. Oh, itu buat Iya, Bunsen iya, berarti. Buat papi berarti lagu itu. Ada hubungan apa dengan Nadine Amizah berarti? Mantan. Oh, Oh. mantan ini kan, mantan fans waktu Iya, itu. iya, iya. Heeh. Nadine-nya ke Papi Nah. kan? Nadine, nah gimana? Papi kan Nadine ngefans. Ya. Udah gitu. Udah? Nah udah, jadi dari 2005 itu aku siaran lah di RRI. Terus sudah enjoy, belajar sama para senior-senior, belajar sama teman-teman penyiar yang sudah punya nama waktu itu. Dan aku memang nggak pernah cukup ilmu, jadi aku belajar dengan penyiar-penyiar yang lain. Aku gabung komunitas penyiar seluruh Indonesia waktu itu. Sampailah akhirnya dulu masih pakai Bunsen Jayadi, karena Jayadi kan nama Kesuma Jayadi kan, jadi itu. Tapi kayaknya kurang ear-catching nih gitu. Akhirnya ketemulah Sang Pujaan Hati, waktu itu orang Palu, tapi dia sebenarnya orang Bone. Oh. Iya, Bone. Nama daerah kan? Nama daerah gitu. Bone. Ya udah, akhirnya aku menggunakan nama itu jadi Bunsen Bone. Jadi kayak ear-catching aja gitu. Oh. Kayak Tapi gitu. iya sih, lebih apa ya? Lebih memorable gitu. Tapi ini kalau pertama kali aku ngomong ini. Wis. Pertama kali aku ngomong ini. Keren. Eksklusif. Nah, ini ilmu Di, nih. Ilmu. enggak, Nih, di beberapa sini. podcast aku tidak pernah menjelaskan Bone itu dari mana. Oh. Di beberapa podcast. Cuma Bunsennya aja. Iya. Oke. Gitu. Nah, akhirnya mentahbiskan diri sebagai seorang entertainer dan sebagai seorang MC di 2008. 2008 sampai sekarang. Sampai sekarang. Baru udah pasang red card dan segala macam. Karena itu udah pede lah ya. Pi. Iya, karena menurutku ilmuku udah cukup. Nah, udah ada sertifikat juga itu kan? Kalau nggak salah. Ngambil sertifikasi? Iya, ada sertifikasi. Oh. Tapi sertifikasi sebagai penyiar. Oh, sebagai sorry, sebagai MC. public speaker. Oh, public speaker. Public speaker. Beda. Beda. Nah, kalau ini biasanya yang jadi pertanyaan nih, bedanya MC, penyiar, sama presenter. Kadang tuh orang mikir, oh udah sama aja semuanya gitu. Beda, MC kan dia lebih ya namanya MC Master of Ceremony. Jadi dia lebih nge-crowd seluruh acara. Kalau dia penyiar ya dia di box siaran. Kalau presenter dia pasti ada kamera. Oh. Gitu. Di center merah kamera. Ya. Tapi kalau dibilang cabang apa ilmunya sama kurang lebih. Sama. Kalau di TV berapa kali, Vi? TV Sampai sekarang masih nggak sih? masih. 2006 aku pernah di TV swasta. Itu dulu ada yang namanya Katulistiwa TV. Oh, tahu. Iya. Oh, Tahu ya? Tahu. Nah, Katulistiwa TV. Terus resign karena nggak digaji. Sedih ya? Ya kan pengalaman. Terus Udah nggak ada. enggak, sekarang kan udah diambil channelnya sama yang TV nasional itu. Yang sekarang TV-nya di Merdeka, yang ada radionya juga. Iya. Ya tahu, kan, tahu. yang K.
Oh iya. Nah, itu kan channelnya diambil sama dia. Nah, tuh. Ya. Paham ya? Paham, paham. Soalnya masih ada. Masih ada. Nah, itu. Oh iya. Gitu. Jadi ya udah Mana sampailah termasuk sekarang pun. gitu. Pi, Ah. misalnya MC ini, Hmm. kan Tante Rati kan tadi kan mengendalikan semua crowd. Ah, Itu gimana tuh caranya? Untuk bisa jadi itu kita highlight di mana orang itu mendengarkan apa yang kita bicarakan. jadi gini, MC itu dia punya alat yaitu mikrofon. Oke. Sama kayak vokalis ya. Ya. Vokalis itu punya mikrofon. Nah, Ya. bagaimana dia mencoba untuk memahami. Jadi gini, ketika kita menjadi seorang point of view, Iya. seorang yang memang selalu jadi center di itu, ya paling tidak kita jangan pernah merasa diri kita maha. Bang Bukan Maha MC. Maharadi, bukan. Saya kira Maha Ja- MC. ja- ja- jangan pernah menjadi maha. Maksudnya itu paling tidak kita harus bisa menjadi kita harus punya empati sebagai penonton. Bagaimana kita bisa dihormati seorang penonton kalau kita tidak menghormati mereka? Gitu. Jadi jadilah mereka. Apa sih yang mereka mau? Apa sih yang gurauan apa yang bisa kita masukkan sama mereka? Jadi jangan hanya otak kita aja yang kita curahkan ke mereka, tapi kita harus punya empati dulu. Kita harus tahu si penonton kita siapa. Jangan terbendung sayang. Cara mengetahuinya tuh seperti apa, Pi? Cara mengetahuinya bisa ikut kelas saya. Oh, guys, masuk. Public speaking class oleh Vincent Bonelli. Ya, jadi gini. Ketika kita belajar public speaking itu bukan hanya kita belajar bagaimana cara kita berbicara, tapi kita juga belajar yang namanya psikologi. Kita juga belajar tentang bagaimana cara berbicara, terus juga bagaimana kita mencoba untuk wise ketika menghadapi masalah kayak gitu. Karena jadi MC kan ya nggak serta merta ya, kayak kalian mungkin siaran nih kayak gini nih, kayak nge-podcast gitu kan, ya pasti ada sesuatu kendala-kendala yang dialami kan. Nah, kayak gitu. Jadi sehebat apapun kalian belajar public speaking, tapi kalau kalian tidak pernah melakukan itu dalam keseharian, melakukan pembelajaran itu, ya kalian nggak akan pernah bisa gitu. Sama misalnya nih kayak si Aji gitaris, misal gitaris masih Ji? Ya, kayaknya pensiun dah. Oh udah pensiun ya, misal gitaris kayak gitu. Kalau Aji hanya main-main di rumah aja, dia tidak manggung, ya dia nggak akan pernah bisa tahu crowd penonton itu seperti apa. Dia akan puas dengan dirinya sendiri aja, begitu. Jadi kayak itu juga, Pi ya. Maksudnya dari jam terbang juga iya. Jam terbang itu sangat berpengaruh. Jadi ya harus kayak gini. Misalnya nih kayak Dipa vokalis. Kalau Dipa hanya sering nyanyinya di karaoke, dia kan nggak pernah tahu. Contoh kayak si Afgan kan dulu sukanya nyanyinya karaoke doang kan. Tapi ketika dia ditemukan sama orang yang tepat, dia akhirnya mencoba itu, ya ternyata memang dia akhirnya terkenal sekarang gitu. Ketemu Jadi Debbie Romeo ya. jadi makanya paling tidak ketika kita memang punya bakat, kalau memang kita ketemu sama orang yang tepat, terus kita punya wadah, ya kita bisa kembangkan itu semua. Betul. Gitu. Jadi, Pi, kan perjalanan Papi kan cukup panjang nih ya. Yes. Kira-kira pernah nggak Papi ngerasa kayak ini aku gagal nih buat ngebangun chemistry sama penonton nih? Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Pernah nggak ya? So far kayaknya belum ada komplain sih. Belum ada komplain sih Belum kayaknya. ada Nggak tahu ya. lah Tapi Tapi perasaan Papi ngerasa, kayaknya aku gagal deh hari ini nih. gagal ketika nge-coach aja. Kalau Gagal nge-coach kali, maksudnya kayak pas nge-MC Eh, itu aduh kayak kurang gong nih, gitu. kurang Kurang puas puas. dengan penampilan MC-nya gitu. itu yang ini yang Iwan Fals nggak jadi datang, terus akhirnya For Revenge sudah berada di bawah panggung, Iya. terus nggak jadi naik, gara-gara terus mereka lempar-lempar itu. Saya tahu. Nah, Saya tahu. itu Papi. iya aku Iya. yang MC. Ada Papi. Ada Papi itu. Satu, stage manajernya memberikan informasi yang Last minute kali ya. tidak akurat, bukan last minute. Oh. Jadi tidak akurat, jadi kita sebagai seorang MC akhirnya bingung nih mau ngapain, gitu loh. Karena pas waktu kejadian itu si stage manajernya bilang, oke, For Revenge siap ya, sudah berada di bawah panggung. Udah kita announce kan, oke For Revenge. Tiba-tiba nggak jadi. Karena Megan yang Iya, nampil tahu. katanya. Ada masalah Megan teknis nampil tuh. nih, udah akhirnya segala macam. Orang udah mulai chaos dong. Iya, Terus secara tiba-tiba, wow, orang udah mulai lempar-lempar Iya. gitu loh. Itu gimana tuh yang
pengalaman yang menurutku yang nggak enak tuh ya kali itu aja sih. Tapi so far aku nggak tahu ya, karena kepuasan itu kan bukan di diriku, tapi tergantung sama mereka-mereka yang menggunakan jasaku. Nah, so far belum ada aku mendapatkan komplain sih. Itu aja sih yang aku belum puas. Gini Pi, itu kan case-nya kan pada saat kita udah ngelihat penonton chaos ya. Tapi pada saat Papi nge-MC terus Papi itu udah ngerasa oh aku udah ngendalikan crowd nih. Itu dari mana sih perasaan yang Papi lihat dari crowd itu? Misalnya udah lagi ngomong nih, Papi tuh udah oh crowd udah aku pegang nih. Itu apa sih kayak momen kayak ini crowd udah dapat nih. Nah. Apapun yang kita katakan penonton ikut. Oh, berarti udah menguasai crowd. Iya, Pi. iya. Tapi ketika penonton sibuk dengan masing-masing, itu berarti kita belum nyampe dengan crowd nyampe kita. ini ke mereka. Belum. Jadi Poin itu tuh Pi, Ah. yang kita mau mengambil atensi penonton tuh mancingnya gimana sih Pi? learning by itu doing. Biasa kan Learning by doing, jadi gini. Itulah kenapa kita belajar psikologi. ya Dan kita harus bisa belajar menjadi kita harus punya empati ketika kita MC. Karena kebanyakan yang saya lihat, ini sorry ya teman-teman MC ya, yang sekarang itu karena mereka itu belajar otodidak. Jadi mereka belum dapat, saya nggak tahu mereka udah dapat teorinya atau tidak gitu. Tapi yang saya lihat ya mereka otodidak aja, jadi belum dapat teorinya. Kalau bagi saya bagaimana cara itu ya kita harus tahu nih mana sih yang bisa kita masukin jokes, mana sih yang tidak kita bisa masukin jokes, terus mana kata-kata. Nah itulah kenapa aku selalu bilang ketika kita belajar public speaking, jadi public speaking itu bukan hanya mempelajari nge-handle crowd penonton, enggak gitu, tapi kita belajar juga tentang psikologi dan segala macem. bukan cuma ngebacain rundown aja. Bukan hanya ngebacain rundown aja. Oh, jadi Kalau hanya membaca rundown, penonton masih sibuk hahihu ya artinya kita belum berhasil. kadang itu kan saya misalnya kayak lihat kawan saya misalnya vokal nih kan, ente juga vokal. abis berapa lagu mau ngomong sama penonton tuh Pi, kadang tuh bingung nih apa sih yang harus disupply buat penonton lebih panas lagi tuh kayak gimana tuh Pi? Bakar. Gitu. Lempar ban. Wah. Dengan semangat gitu lah Pi ya. Nggak ngasih semangat, jadi makanya kita harus tahu nih. Makanya tadi aku bilang kita harus punya empati. Empati dalam artian kita harus tahu, kita harus baca situasi. Ya, jokes apa, kata-kata apa yang harus kita lontarkan. Oke. Misal kita berada di tempat panas. Aku ada rokok, ini aku udah cerita sambil ngerokok maksudnya biar lebih luas. Alah kena gak aku lupa. Oke, thank you. mentol lah gitu. Ini kan rokok cewek. Nah, kalau udah ngerokok nih kan, enaknya ngopi. Nah, kornukopiah. Gimana Vanda? Gimana jinglenya? Kornukopiah. Lanjut nih. Enggak. Kornukopi apa sih artinya? Mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Ah, tentang oke. kornukopiah. Oke. Nggak ada. Bukan kopi jagung. Lawasnya kopi jagung. Jadi tahu kan kopi jagung? Tahu kopi kan? jagung. Kan rata-rata yang dijual di pasaran kan kopi campur jagung. Kopi Ya, jagung. Jagung. Ini jadi kemana-mana nih jadinya. jadi pada saat salah satu poin yang kita tahu crowd tuh udah mengatensi ke kita terus dia mendengarkan apa kata Yap, kita dong. yap. Oh. Karena itu dia tadi. Bagaimana? Jadi gini, konsep dari komunikasi persuasif itu adalah kita sebagai sender, kita sebagai komunikator, terus ada penonton atau audiens, mereka melakukan apa yang kita mau. Oke. Jadi kita bisa mengubah dan mempengaruhi perilaku mereka sehingga apa yang kita katakan, misal nih, aku lempar dirimu apel, tapi kamu masih nangkapnya durian. Nah itu berarti belum berhasil. Jadi Tektokannya belum mendapat ya? belum dapat. Jadi ketika kita ngelempar apel, kamu juga harus apel. Harus Tapi nangkapnya. iya, tapi apelnya apel dulu. Apel hijau, apel merah, Apel atau Washington. apel apa gitu loh. Nah, Apel. itu dia makanya. Apel Apel dong. Dan selalu belajar dari
ya learning by doing itu tadi. Dan jangan, karena ketika menjadi seorang public speaker itu dia tidak akan pernah harusnya tidak puas dengan apa yang dia dapat hari ini. Harusnya hari ini dia dapat, dia harus review lagi. Juga, ya, dia akan ya. review lagi terus berarti besok aku nampil harusnya kayak gini. Kalau tatapan, Pi, begini kan kita kan berbicara dengan apa ya tadi ya, maksudnya dengan bahasa kan. Tadi misalnya tatapan nih, Pi, gimana sih dengan public speaking yang baik dan benar tuh untuk menatap penonton atau gimana Pi? Oke, ini boleh masuk ke kelas kita nih. Kayaknya dikit-dikit nih. ini mulai nih. Oke. Jadi gini, kalau aku selalu ngajarin sama di kelas, jadi kita itu punya 5 detik untuk menatap orang. Jadi harus memberikan atensi yang sama. That's why aku nggak dari tadi gini, aku punya dia di sini. Makanya aku dari tadi ke sini. Jadi ketika kita berbicara, kalau kita ingin didengar, kita harus punya atensi dulu kepada audiens. Siapa yang kita bicara? Ke Randi, ya kasih dah 5 detik. Randi, kasih ke Dipa 5 detik. Jangan kita hanya fokusnya ke Dipa mulu gitu loh. Itu. Pi, di era sekarang nih, kira-kira public speaking tuh perlu nggak untuk anak muda, Pi? Sangat perlu. Perlu ya? Oke, sekarang gini. Kita awali dulu. Ilmu yang pertama kali dipelajari dalam hidup, dalam kehidupan ini apa? Komunikasi. Ilmu tertua. Ilmu bahasa ya. Iya. Kenapa? Karena waktu kita di dalam kandungan aja, bapak mama kita aja ngajak kita ngomong. Kapan lahir? Gitu. Bukan saya dong. Bukan saya dong. Terus JJ itu. Terus, oke, kita sekarang lagi di era digital, ada yang namanya AI dan segala macam. Tapi apakah AI bisa melakukan komunikasi yang persuasif yang sangat mempengaruhi? Tidak. Makanya ketika orang menanya public speaking penting, dia tidak akan pernah mati. Tapi dengan catatan dia tidak harus puas dengan apa yang dia pelajari di hari ini. Karena seorang public speaker itu dia teorinya sama, tapi bagaimana cara mereka menunjukkan itu berbeda gitu. Karena berdasarkan pengalaman gitu. Pengalamanku berbeda dengan pengalaman Dipa sama Dikau juga kayak gitu. Tapi kalau dari semuanya nih, Pi, lebih suka dengan sebutan apa? Bunsen Bone sebagai MC kah? Sebagai influencer kah? Sebagai papi kah? Atau sebagai juri pageant kah? Nah, lebih suka dengan sebutan apa tuh? Di bioku Instagram itu di situ aku tulis sebagai MC, sebagai presenter dan sebagai coach public speaking. Oke, mungkin Instagramnya bisa dilihat di atas ini ya. Instagramnya nanti ada di atas ini nih. Pageant tuh apa sih, Pi? Pageant pemilihan duta. Jadi bedanya pageant sama modeling. Pageant sama modeling itu berbeda. Kalau modeling, modeling itu dia melihat outlook dari si visualnya berarti. Visualnya. Tapi kalau pageant dia itu brand, beauty, behavior, juga. semuanya itu dilihat gitu loh. Bukan hanya sekedar dia pandai berlenggak-lenggok, tapi dia attitude panggungnya seperti apa, etika dia bergaul seperti apa, terus pengetahuan dia seperti apa, public speakingnya seperti apa, gitu. That's why ketika pemilihan pageant pasti ada itu juri public speakingnya. Misal mau jadi duta tuh gimana sih? Cara menjadi duta gampang, banyak sekali event-event yang pasti satu namanya duta itu. Sebenarnya gini, kebanyakan orang-orang memulai karirnya itu dari modeling dulu. Dari modeling baru beranjak ke duta. Nah, duta itu tergantung lagi si pembuat eventnya. Dia mau goalsnya kemana? Misal kayak duta lingkungan hidup. Mereka punya syarat, yang penting mereka peduli terhadap lingkungan, terus mereka bisa punya program tentang lingkungan, nah itu bisa gitu. Kayak Putri Indonesia, mereka itu mengutamakan 3B, brand, beauty, behavior. Jadi mereka membawa yayasan tersebut, membawa nama Putri Indonesia untuk memberikan citra yang positif kepada orang lain, seperti itu. Lewat beauty-nya ya, makanya mereka cantik-cantik, tinggi-tinggi, nggak mungkin pendek gitu.
Terus kalau Lo ngapa kah? Lo ngapa sih? behavior, kelakuan mereka gitu loh, ya kan, kebiasaan mereka. Terus brand, beauty, behavior. Kayak gitu. Itu tuh kayak ada pendaftarannya nggak sih? Ada. Oh, ada. Sudah banyak event sekarang. Banyak sekali. Kemarin terakhir aku baru jadi juri Putri Anak dan Remaja. Putri Oh, anak yang di remaja. Gaya itu ya? Ya, di Gaya. Oh, itu jurinya ya, Pi ya? Juri. Yang dinilai biasanya apa sih, Pi? Ya itu, brand, beauty, behavior. Oh, brand beauty behavior. Ya. Kebiasaan. Kebiasaan di atas panggung atau di bawah belakang panggung? Semuanya. Jadi di atas panggung juga dinilai, di keseharian mereka ketika karantina juga dinilai. Oh, kalau dari sosmed gitu ada pengaruh nggak, Pi? Pengaruh. Pengaruh banget. Pengaruh. Dari postingan-postingan. Ya. Oh. Jadi Ada kita be- bisa tahu habitnya apa gitu. Ya. Misalnya kayak Ika nih kan dari postingannya suka Salah mabuk lagi. misalnya gitu ya. Itu Aduh. nggak bisa nih gitu ya, Pi ya. Party. Party, iya kan. Tapi Pi, misalnya nih dari kita bertiga nih, Papi bisa kan bisa menilainya maksudnya dengan kami nih maksudnya kayak Randy, Dipa, Ika. sama Ika tuh cocok menjadi duta apa sih? Duta meramput. Duta bunglon. Wow. Yang pasti satu, kalau duta itu biasanya rata-rata mereka itu punya standar tinggi. Oke, Ika Kebanyakan. gugur ya. Kebanyakan, Ika gugur. kebanyakan. Itu dia makanya. Jadi Oke. kalau aku disuruh nilai kalian bertiga itu cocoknya jadi duta apa? Belum Jadi- ada kepikiran sih. Duta meramput kayaknya. Belum ada kepikiran gitu. Duta apa? Terus gitu. sebenarnya Duta jadi Silon duta Seven. itu enggak mudah. Dulu Gimana tuh Pi? dulu di era dulu itu mendapatkan selempang atau sas atau dalam bahasa KBBI-nya itu samir itu sangat susah. Kalau sekarang entah apa ya duta-duta, entah duta Ya, A, betul. duta B, duta C gitu yang mereka ya Kita dari yayasan sanggar-sanggar yang buat gitu loh. Kan ada kasus nih Pi. Nah, Misalnya Banyak entah kasusnya ada nih. kasus apa tiba-tiba dijadiin duta. Itu apa sih dari penilaiannya? nah itu ya itu nggak tahu makanya kategori duta sekarang itu sudah menurutku sudah menyimpang dari yang sebenarnya gitu loh. Oh, visi misinya udah. Visi misinya udah sekarang gini. Nanti ada kasus ini, oh jadi kan duta judol. Ya kan ada kan. Dia udah Nanti terjerat kasus judul, tiba-tiba jadi duta judul. duta judol. Sekarang gini, goalsnya apa sih? Nah makanya. Goalsnya apa? Karena kalau aku jujur, makanya ketika aku diminta untuk menjadi juri di event pageant, aku pengen tahu dulu dong, goalsnya kemana? Terus dampak dia ke masyarakat itu apa? Jadi makanya aku nggak pernah mau terima sembarang-sembarang, Oke. gitu loh. Setidaknya setelah mereka, jadi gini, ketika event, ketika kompetisi, oke mereka menang. After dia menang tuh ngapain? Itu yang perlu aku tahu. Nah itu. Oh. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar ngadain event terus setelah itu menang nih duta Kornu Cafe. Heeh. Terus abis itu ngapain? Ya. Ngapain gitu loh. Nggak tahu Kalau emang kedepannya dia itu kegiatannya nawa itu apa. habis itu pengen jadi influencer gimana, Pi? Berdampak nggak masyarakat? Terus sesuai nggak dengan yang dibikin? Menginfluence. Ada sih duta influencer. Nggak tahu sih. Ada duta influencer ada serius. Ada. Nah itu makanya sekarang tuh orang tuh mengada-adakan sebuah event pageant yang itu yang aku selalu marah. Oh, kalau Randy duta metalcore Kalbar. Wajah metalcore Kalbar. Randy Aprilian. Sekarang duta-duta Iya, tuh memang bener. banyak ya, Pia. Ya, duta sosial media pun ada. Ada. Nah itu sekarang gini, duta sosial media. After itu dia ngapain? Seharusnya yang dari Papi utarakan yang aku tangkap kalau misalnya setelah mereka mengikuti perjalanan setelah jadi duta itu misalnya contoh duta sosial media berarti dia menginfluence orang-orang bagaimana nih cara penggunaan sosial media gitu kan, bagaimana cara proses editing, take video kayak gitu mungkin ya nggak Pi? Tapi tidak seperti itu yang terjadi saat ini. Tidak seperti itu. Kebanyakan yang memang sekedar nampang nama aja nih. Iya, hanya yang Oh, penting aku bikin duta nih, event, kayak keluar gitu. duit, udah kelar. Ya. Cari Berarti panggung lah ya. kayak Masa udah jadi lebih- bisnis ya, Pi ya? Bisnis, sekarang lebih bisnis. ke ini Pi ya, maksudnya kayak cuman kebutuhan pribadi jadi. Kebutuhan yayasan. Oh, Kebutuhan yayasan. Terus kalau itu kan dari pageant-pageant, Pi. Kalau tentang influencer deh, menurut Papi gimana kira-kira? Apa nih maksudnya nih? Apa kenapa sih orang tuh pengen kayak berbondong-bondong jadi influencer misalnya? Karena
di era sekarang itu orang butuh validasi. Ya, benar Orang sekali. itu sekarang butuh validasi. Ya nggak sih? Betul. Apa-apa yang penting udah terkenal aja dulu. Betul, Pi. Ketika dia datang di sebuah tongkrongan masyarakat, yang penting dia dikenal. Ya. Padahal apa sih yang dia influence? Apa sih yang dia influence? Ilmu yang diberikan apa sih? Ah. Iya. Itu apa gitu loh. Kayak Aji gitu kan, duta musik Indonesia misal. Misal. Amin. Keren, keren. Tapi Aji berkiprah nggak di musik itu? Kalau hanya sekedar, baik Bapak selamat datang, ngapain? Pakai selempang, terus nanti acara apa gitu pakai selempang kemana-mana, ngapain? Kayak Dipa kan bisa jadi duta penyiar Indonesia gitu. Bisa. Duta silaan sepak. Tapi gini, misal pun memang ada pemilihan duta penyiar, aku juga ingin tahu benar nggak dia bersiaran, benar nggak dia memberikan influence dan mereka memberikan pendidikan kepada masyarakat. Oh ini loh siaran yang baik dan benar, as a good presenter. Tapi ada kan, Pi? Atau belum? Atau memang Belum pernah dengar. Kalau duta penyiar kayak belum ada. Belum pernah Biasanya dengar. tuh ini apa awards ini tuh. Iya, Iya. itu apa penyiar terbaik Nah, atau apa segala biasanya itu tuh di betul situ. ada gitu. Tapi kalau sebagai duta bukan maksudnya duta. apa? Ah. Terus mereka setelah menjadi duta ngapain? Kayak Putri Indonesia jelas. Ya kan? Miss Indonesia jelas. Oke. Putri Lingkungan Hidup jelas. Kampanyenya jelas ya. Kampanyenya jelas gitu. Goalsnya itu dapat gitu. Tapi kadang kayak Miss Indonesia ataupun yang semacam itu tuh, Pi, sehabis mereka terpilih, apa sih yang mereka lakukan? Rockernya kan ada biasanya itu kan. Udah, jadi gini, sudah ada program kerja dari yayasan tersebut. Oh. Sudah ada program kerja. Jadi mereka makanya ketika mereka terpilih, mereka sudah harus jelas nih ngapain gitu loh. Itu kayak nih contoh Bujang Dare, misal kayak gitu, udah jelas dong mereka mengkampanyekan terhadap budaya Melayu Kota Pontianak gitu. Ya kan? Nah, itu Kayak yang kampanyenya jelas. apa, yang kalau itu kan dari Melayu, kayak yang dari etnis Tionghoa itu kan ada lagi tuh ya, Nah. Koko Meme itu ya. Kekememe. Keke Meme. Nah, udah jelas dong mereka mengkampanyekan tentang budaya Tionghoa. Mempromosikan Iya, budaya. mempromosikan budaya. Apalagi Lancang Praben. Lancang Praben ada. Mereka mempromosikan tentang adat istiadat orang Madura. Kalau misalnya nih, Pi, jadi kan di dunia perbendan nih, contohnya kemarin tuh ada event Jalan dong. konser Jangan namanya dong. Weekend Open Air Ah, di Bandung dan akan go internasional. Ah. Itu khusus metal, Pi. ah. Nah, jadi dia tuh kayak mencampurkan metal dan budaya di situ untuk mempromosikan di Jerman. Itu tuh bisa termasuk salah satu duta atau gimana, Pi, untuk di situ? Pi? Kalau dari harfiahnya, Ya, iya, Ya. secara harfiah, ya. ya kan? Ya. Berarti mereka membawakan nama Ya. Indonesia ke masyarakat luar. Karena sebenarnya memang fungsi dari kata duta itu, kalau dicek dari KBBI ya, mereka itu mempromosikan produk dari event tersebut. Misal nih, musik, dia sebagai duta Indonesia untuk mempromosikan musik-musik Indonesia kayak gitu loh. Betul, tapi yang kumaksud pageant tadi, nah kebanyakan orang-orang ya membuatlah duta-dutaan gitu yang misal nih ada Keluar kafe dari mana ranah baru lah buka, ya. keluar dari ranah. Ada kafe baru buka jadi duta kafe itu. Terus apa? Kalau gitu apa bedanya dengan brand ambassador ya, Pi? Kalau brand ambassador ya, nah itu makanya Harusnya lebih cocok jadi brand ambassador. ya dibanding BA-nya, kita BA-nya. bilang Kecuali duta. kalau BA-nya ya gitu loh. Bedanya Nah, mungkin cuma kan kebanyakan orang-orang bikin event pageant itu kan biar duitnya keluar, kebanyakan. Karena itu sebuah bisnis yang cukup menjanjikan. Oh ya? Ya, ya. Nah, Nah, gitu. Bisnis apa yang bisnis cukup kita menjanjikan. buka ini kali ya? Apa tuh? Duta-dutaan ya, lokal-lokal media ya. Bis. Sama podcast. Karena kali ya kita ya. Terlalu lama Iya, kan kayaknya udah buat ada. kayaknya. Udah ada beliau Jadi juga memang, ya. memang kenceng situ dia, Pi. Iya, Oh. iya. Bisa gitu ya. Loh, Abis Serius amat dari tadi nih. minta rokok lah. Rokok. Surya bisa satu. Sudahlah, nanti aja beli. Masa aku lagi syuting pergi ke warung kan enggak mungkin. Ya. Nah, nanti aja ngerokoknya. Nanti saja. Nanti kena komen. Nggak jurang. Nanti kena komen. Pi, kita beralih ke kehidupan pribadi, Pi. Gas. Ya. Silakan nih. Dari Agak-agak tadi kita bahas membingungkan kerja nih. terus, karir terus, Ya, nggak ada asik-asik. mau tanya apa? Jadi gimana kehidupan selama berkarir, Pi?
Apakah ada yang menemani kah? Apa gitu? Banyak Dipa, Andi, Ika, Ya, itu baru. Ariel Nggak setiap nemanin. hari gimana? Ariel nemanin Kali aku nggak? dulu dari dulu. Ada yang semangatin ke gimana gitu. Saya paling enggak tiap pagi tuh ada notif enggak gitu. Kan udah makan Kayaknya lebih belum? senang pagi-pagi transaksi berhasil deh. Yeay, benar. Iya sih. Tapi kayaknya itu yang aku lakukan biasanya. Ada kan dewasa ya. Ngelihat mutasi kan. Oh, Iya, udah, iya, DP iya, udah iya, masuk nih, aman nih. Ya begitulah kalau kehidupan pribadi. Ya so far so good lah. So far so good. Bahagia ya? Bahagia harus. Alhamdulillah ya. Harus alhamdulillah. Makanya papi makin berumur makin dari muda ya, awet muda. Nah, itu tipsnya apa, Pi? Bergaul sama yang lebih muda. Ah, serius tuh, Pi? Ya, Serius, Pi? Ngaruh. Ya, ngaruh. Ngaruh. Berarti papi nyedot aura yang lebih muda dong. Wih, jelas. Aduh. Iya, maksudnya kan pertukaran energi. Nyadar. Kok Aji puas banget sih? Aji puas Pertukaran banget. energi ya maksudnya. Iya. Iya kan? Tapi Maksudnya nyedot Aku energi. kan selesai ngomong. Papi pun ngeh kok yang disedot tuh apa. Iya, tapi emang kayak gitu. Jadi kita kenapa aku awet muda? Kata orang sih kayak gitu. Ya itu, ya di usiaku dengan teman-temanku yang seangkatanku yang rata-rata udah buncit, udah keriput sana sini gitu apa segala macem. Ya aku mencoba untuk bergaul dengan siapa saja. Berarti aku boleh ada bergaul sama anak SD ya? Boleh asal jangan pedofil. Dia nyari berondong, Pi, katanya, Pi. Susah, Pi. Sama dong berondong kita. jadi beban. Berondong bawa beban, Pi. Enggak juga. Iya, Enggak juga. Yang kebanyakan- penting uang kamu banyak. Minta dia ngomong, oh iya, iya Dia beban. nyari yang dia nyari yang ini yang banyak ini, Pi, rekeningnya, Pi. Nggak, cari gadun dong. Kalau masih cari berondong, aman. berondong nggak ada yang Tuh kan, terlepas kan, nggak boleh kayak gitu, nggak bisa dipancing. Iyalah berondong nggak mungkin membiayai, di mana-mana gadun yang membiayai. Gadun yang Kayak saya. Info linknya. Jadi untuk awet muda Ya, nyapu. Iya, iya. Nyapu. Takut di komen lagi. tapi ada nggak pengaruh psikologi itu seperti itu? Ada. Ada. Karena ketika kita bergaul dengan yang muda, energi anak muda itu kan kencang banget tuh, positif banget. Betul. Nah, kita akhirnya terpacu untuk menjadi seperti itu, gitu Betul, loh. Pi. Tapi kalau kita nongkrong sama yang tua-tua, yang bahas, aduh Yang istri aku keluhannya, minta ini, nah. terus anak aku minta ini, stres juga, stres juga, Tiba-tiba datang kan nongkrong itu, anak aku minta sepeda listrik misalnya gitu kan. kayak gitu. Kan pusing juga ya. Iya, makanya ketika kita nongkrong dengan spirit baru, semangat baru, ya kita juga bersemangat. Itulah kenapa akhirnya aku selalu bersemangat. Gitu. Tapi Pi, maksudnya setelah berkarir lumayan lama nih, pasti otomatis penggemar banyak nih kan ya. Penggemar banyak dong. Ya bisa dibilang ya, penggemar banyak nih. Ya bisa. Kan atau disadari. Ah, ya. ya kan itu kan sadar tidak disadari biasanya. Pernah nggak dapat komplimen atau dapat gift dari penggemar yang masih memorable sampai sekarang? Oh, yang kayak kau lakukan kemarin. Iya. Pantas lah nanya. Nanya. Pernah. Apa tuh dikasih Pi? Katanya pernah dapat mobil katanya. Pernah dikasih mobil kalau Nggak, aku nggak suka gadun. Oh, enggak kan penggemar, bukan gadun. Cuma gadun yang bisa mengasih mobil. Mana tahu dia orang dealer? Berarti kita harus bayar bulanan. Iya pastilah. DP 0%. Dengan duit ataupun dengan cara lain kan dia nggak tahu. Lebih ke memaksa beli sih itu kayaknya. Tapi pernah Bi dikasih. Pernah. Jadi dulu zaman masih penyiaran ya, masih jadi penyiar. Ya biasalah ya, kita orang Nanya, ganteng. Salah nanya Ya aku betul. barusan. Jadi Kalau cantik berarti cewek. Iya, dulu Makanya. cewek-cewek itu banyak banget yang suka gitu kan. Terus ya udahlah, adalah yang satu pernah sempat beberapa lah kita sempat pacarin gitu. Terus ya ngasih gift lah kayak Valentine's, ngasih Sampai sekarang? Sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang yang ngasih gift Valentine-nya udah ini bro. Enggak. Yang di mall itu. Atau ini puja kerang ajaib yang ditarikan. SpongeBob. Oh ya, iya. Aku salah nanya sini kayaknya nih. Sorry mau nanya, tapi pemberian gift ada nggak yang kayaknya itu barangnya terlalu mahal atau gimana tuh ada nggak? Tiket umroh misalnya.
Kayaknya aku deh pernah ngasih orang. Oh iya, Pi. Wow. Salah orang Seru nanya, nih. Kayaknya aku pernah ngasih orang. Giveaway. Bukan giveaway karena orang itu sangat apa ya? Apa ya? Membekas di hati. Bukan membekas di hati, tapi maksudnya tuh dia tuh Someone special kah? bisa dikatakan seperti itu, tapi ya loyal lah ya, loyal sama aku. Jadi aku memberikan gift itu ke dia. Apa? Emas antam waktu itu. Alat di Selamat. turntable. Wih, turntable. Ya, turntable. Mahal cuy. Turntable tuh di Turntable. mahal Cuk. Mahal. Paling murah Turntable. 10-an. Ya, dulu segitu harganya. Wow. Pi, ada gak fans nih ataupun penggemar Aha. yang apa sih kayak awkward atau bukan awkward ya, tapi yang Oh, iya. ngejar-ngejar tuh apa sih maksudnya? Itu Fanatik, yang fanatik. masukan kemarin. Fanatik. Pernah. Yang mau masukan kemarin tuh kan, yang kemarin gua cerita tuh. Iya, yang kemarin. Iya. Ada nih. Ada yang kemarin Ada tuh. cerita tuh. Jadi Makanya kayak ada ya. Saling Jadi kayak serang aja. penggemar yang terobsesi dengan Iya. pasangan ada. Pernah. Sampai ngikutin kemana-mana. Dan buat mungkin. Papi Rasa tuh ada. Jadi- Dia ngaku dia hamil Oh, dan dia nunggu di depan pagar RRI. Pernah ada. And then oh kayaknya Aku nggak ngirauin, ngapain ya? Aku nggak pernah ngambilan anak orang, nggak ada buktinya Pi ya. nggak ada buktinya juga. Kan kita mainnya aman. Maksudnya di The Sims. Nah, kalau di The Mainnya Sims kan berarti memang ya. ada permainan aman. Iya, ya. Aduh. Itu anak kecil ketawa-ketawa aja macam ngerti aja. Ini udah pengalaman Pi dia. Pi. Enggak, belum. Aku nggak yakin. Oh iya. Coba tes Coba drive tes. dulu. Coba dites. Coba lihat tangannya, pasti berbulu. Coba lihat tangannya berbulu. Emang apa tuh Pi? Emang Oh, pindah bulunya. Bulunya pindah. Ah, udah lah, udah paham lah. Ini gurauan bapak-bapak. Oh, Aduh. bulunya pindah, cuy. Kenapa bulu bisa pindah ke tangan? Kau ngapain biasanya pakai tangan? Aduh. Wabillahi taufiq. Ih, laula deh. Itu aja udah tahu. Kan rutinitas ada tiap pagi biasanya itu. Kalau udah tobat. Oh iya. Habis itu menyesal kan? Kenapa aku melakukan ini? Gitu. Enggak dong. Apa? Tiba-tiba ada yang teriak, ayah. Dia ini depan pagar lagi. Nggak. Nah terus Pi, kan udah apa pernah dapat inilah kalau dari fans fanatik. Kalau dari haters gimana Pi? Haters, aku pernah dapet haters yang memasang foto aku di jual beli apa ya? Senai bekas? Enggak, bukan. Maksudnya apa sih namanya Jual beli istilahnya? musang. Enggak. Jadi ada sebuah, dulu pernah ada sebuah kayak semacam domain website. Oke. Website itu Oke. menawarkan jasa, boleh disebut kah? Boleh. Agak kasar. Nah, Oh. fotoku Oh, dipasang zaman di sekarang situ. tuh lebih Jadi ke- jadi fotoku dipajang di situ. Dan nomor handphoneku. Jadi waktu itu banyak banget orang yang mau beli aku. Akhirnya aku bilang, seberapa bisa sih kau beli aku? Aku yang bisa bayar kau. Tapi ada yang deal. Hah? Ada yang Nggak deal? ada. Oh. Makanya aku bilang, aku yang akan membayar mereka. 2M. Nggak ada, aku bisa bayar mereka. Masih. Di atas itu saldonya cuy. Itu kapan tuh, Pi? Itu Dalam waktu aku masih di apa ya? 2000 antara around Karena sosmed 2000 belum Belasan, se-hype sekarang kali 2000-an. ya. 2010-an lah, 2010-an. Karena sosmed belum se-hype sekarang, jadi Jadi- orang-orang tuh bisa seenak-enaknya. ya. Jadi dia pasang fotoku gitu kan apa segala macam, dan memang waktu itu ada beberapa orang-orang Pontianak, hits Pontianak yang dia bilang kita tuh LC, lontelan lanang convenient Pi, gitu. misalnya Papi percaya nggak sih misalnya semakin banyak haters Nyangkut cuy. di kita, Nyangkut jalan aku. Nyangkut dah. jadi Sana aku nyangkut. Sana nyangkut. Enggak, soalnya aku baru dikirim sama teman gitu kan, ada video lucu gitu. Jadi itunya tuh nyangkut ke dalam. tahu. Nggak ada. Pi, jadi Papi percaya nggak sih kayak semakin banyak haters di Papi, itu semakin banyak meng-highlight Papi. Semakin apa? Banyak yang meng-highlight Papi, yang Highlight ya. memperhatikan. Iya. Itu sebenarnya kayak mereka
malu aja kan untuk mengakui. Iya. Makanya menjadi haters ya. Ya, contohnya gini. Punya rumput gak di rumah? Ya. Punya rumput. Ya. Dipa punya rumput di rumah? Enggak. Nggak punya. Rumput punya. Ika punya rumput di rumah. Biasa nggak melihat rumput-rumput itu, apakah rumput-rumput itu semuanya secara otomatis mereka tingginya sama? Enggak. Pasti ada yang lebih tinggi, ada yang itu. Itu menandakan kalau ketika rumput yang lebih tinggi itu kita apain? Tebas toh. Kenapa? Karena orang-orang itu tidak akan pernah suka ketika ada orang yang lebih tinggi daripada dia, dan termasuk kita secara tidak langsung. Kita padahal sebenarnya kalau kita lihat rumput yang lebih tinggi itu artinya apa? Lebih subur toh. Lebih subur. Ya. Orang-orang tuh nggak pernah suka ketika kita lebih subur dari mereka. Itulah maka kena sama kayak kita. Kita ibaratkan aja rumput itu akhirnya kita tebang biar sama rata. Itulah haters tuh seperti itu. Masuk nih obrolan semalam nih. Masuk. Makanya saya nanya. Betul. Haters tuh seperti itu. Tapi pernah Papi laden nggak sih haters gitu? Yang sampai kayak udah, oke ini udah limit nih, aku udah nggak bisa sabar menghadapi kayak gini. Ini emang lebih baik di Biarin aja, ngapain gitu loh. Biar mereka capek sendiri kali. Capek ya. sendiri. Kita buktikan dengan prestasi dong. Nice. Dan saldo. Semua orang sudah mengakui kok saldoku. Real gimana Real? kita nggak perlu nunjukin gitu loh. Jadi tapi dimanapun ada aku ya Real ya. Jadi aku kan ngajak Pi, boleh dah Pi bintang tamu Pi, tapi kayaknya bayarannya inilah nih Pi, aku nggak minta bayar. Beliau bro. Beliau bro. Ini bisnis tapi tahu kan sekarang. Aku Tahu udah kan bos harusnya tadi apa? tadi itu. Aku udah tahu masuk open nih, aku udah Tahu kan harus Aku lagi memuji nih, Ini real, memang dia nggak minta bayar, memang. Itu juga tadi tuh. Tahu kan harusnya apa? Terus, nah kalau itu kan dari dunia pageant udah, dunia band, Papi lumayan ngikutin lah ya, maksudnya secara dari 2002 yang namanya dunia radio, MC apa segala macam kan awam tuh pasti dengan, bukan awam sih, udah akrab banget dengan musik-musikan Pontianak. Kalau kita bahas dari influencer, nah Kak, mungkin ada yang pengen kau tanyain nggak influencer? Kalau influencer mungkin dari akunnya pengen nanya ya tentang public speaking aja gitu. Karena beberapa kan kami kan kayak kami ndak tuh influencer kau. ente aja. Kayak beberapa kawan-kawan yang Boleh nggak bisa kursinya dikatakan di Pontianak ini influencer lah ya, Pi ya. agak nggak bisa nengok. Kalau Boleh, ketemu Kaju kan ya? kadang-kadang disuruh live review, Pi. Ah. Live review secara kayak misalnya dikasih makanan, diminta live review. Kadang-kadang mereka tuh punya bahasa yang kita kan butuh ini nih, butuh supaya mudah dimengerti nih, Pi. Mereka tuh punya bahasa yang tercampur, Pi, antara Melayu mau gak Indonesia, mau gak Melayu gitu. Itu gimana sih, Pi, cara ngatasinnya, Pi? Apa kita pilih salah satu atau gimana? Kita harus tahu dulu target market kita siapa. Kalau kita sudah tahu target market kita, ya kayak orang-orang kan gini, orang-orang tuh sebenarnya banyak yang nggak tahu kalau saya itu asli lahir dan besar di Pontianak. Orang-orang bahkan berpikir aku tuh bukan asli Pontianak. Karena logatnya ngomong. Iya, Bone Bunsen itu Bone tadi. satu, terus juga logatku bukan logat Pontianak. Iya, betul. Aku baru bisa menggunakan bahasa Pontianak itu pas aku siaran. Kenapa, Pi? Karena dari kecil memang sudah dibiasakan bahasa Indonesia di rumah. Baku. Karena almarhum bapak dulu guru. Betul. Jadi kita menggunakan bahasa Kalau yang itu baku. pasti bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oh, kayak gitu. Jadi ya udah, akhirnya ya kita harus tahu dulu siapa audiens kita, siapa yang harus kita highlight di situ. Ya udah, baru bisa kita tentukan. Gitu sih. Pemilihan kata-kata juga penting ya. Penting, Pi, ya? penting. Itu dipelajari di public speaking. Jadi gini, tidak ada kata yang salah. Tapi kurang tepat. Ya, tepat atau tidak penggunaannya. Itu anjing tuh lewat. Betul. Misal, kalau betul kalau memang anjing. Anjing. Salah atau tidak? Tepat atau tidak? Salah tuh karena saya mau mengatakan manusia. Iya, mengatai jatuhnya. Mengatai manusia itu. Padahal anjing memang betul ada. Gitu loh. Nggak usah ke saya tapi ya. Enggak. Jangan ke saya ya tapi ya. Kayak gitu. Jadi kalau ada seorang coach public speaking mengatakan banyak sekali kata-kata yang salah, aku kurang Iya, setuju. betul. Karena secara pribadi kan
aku juga pendidik ya. Jadi tuh di sekolah aku tuh ngajarin anak-anak tuh juga tidak ada yang namanya salah, tapi kurang tepat. Ya, Jadi ya, rasanya ya. lebih mereka tuh sebagai anak-anak mikir, oh berarti apapun yang aku lakukan belum tentu salah. Buat mereka tuh ngebangun keberanian mereka juga buat ngomong. Nah, itu tadi jatuh. Kenapa sih Kak? Sampai aku jatuh. Capek bro. Kah? Au. Lanjut. Apa? Lanjut lagi lah. Udah kelar pertanyaannya. Udah kelar lah pertanyaan kita. Kayak udah durasi juga udah lebih dari Apa lagi? 1 jam. Nanti kita lanjut di off air ya, off air. Enggak. Udah segini aja nih ngulik aku nih. Nanti episode berikutnya kali ya. Tapi seru loh, perbincangannya banyak ilmu hari ini. Iya, banyak ilmu sih. Karena apa ya, yang orang awam itu aja kan. Karena yang orang awam nggak tahu tuh kan ada kayak public speaking, seperti MC dan yang lain-lain tadi tuh kan yang aku masih nanya kan ke Papi kan, gimana sih gimana sih? Makanya kayaknya kita mesti bersyukur karena mendapatkan bidang tamu nih yang seperti ini nih. Enggak, tapi ada satu yang sebelum belum kalian belum kalian mungkin kebanyakan orang nggak tahu. Apa tuh? Aku kan juga bergerak di IO. Oh. Nah, nggak pingin nanya artis mana yang sangat membosankan dan sangat Jawa. Aku nih, Pi. Ini saya suka. Mau nanya ini, cuman tuh gini. Takut. Nggak, lebih tepatnya kayak Masih pengen berkarir, Pi. Kami takut di cancel, Pi. Belum mau di blacklist. Ada yang band lokal yang aku waktu itu aku sempat blacklist. Jaya sih. Enggak, dulu belum ada Band terkenal sendiri. nama Jaya. Aman berarti Nah, aman nanti kan. Aman. Ciri kafet aman. Hah? Ciri kafet aman. Aman. Oke. Dulu ada pernah yang aku pernah sempat Blacklist. blacklist dan terus sempat adu argumen dan akhirnya dia ngikut. Karena Ya ridersnya Ngawur. sok ngartis. iya sih juga Band Ponti. Ponti. Pi, karena tapi gini Papi, karena gini nasional lagi ngegoreng riders Oh iya, karena Riders. kebanyakan riders itu nggak masuk akal. Ngade-ngade. Ngade-ngade. Minta pisang atas semangka lah. Kita kan apa sih gitu kan. Sajet lah. Sesajen. Nggak masuk akal ya sih. Iya. Itu ada Pi. Ada. tapi Papi ini dari band-band akustik yang lama-lama juga pernah. Enggak akustik full band. Full band, Nah, full maksudnya band kan. kalau acara-acara akustik gitu Papi pernah nge-MC juga enggak? Pernah. Berarti soalnya tuh aku dulu nggak asingnya sama Papi tuh zaman abah aku kan dulu pemusik Iwan Biola. Mungkin ya ingat. Jadi sama Papi pernah nge-MC. Jadi waktu aku SMP SMA tuh kayak udah nggak asing sama Papi gitu. SMP SMA berapa sih umurnya saya? Jadi guys, Riders teraneh band Pontianak. Tapi kita nggak usah sebutkan band. Nggak usah sebut nama bandnya. Apa sih Pi? apa Pi? Membawa minuman keras di sebuah event sekolah. Wow. Aku tahu kayaknya. Itu nggak ngotak Saya tahu sih. Tahu sih. Kalau Kayaknya umum nggak oke relate, lah. nggak relate Ah. sama tempat. Walaupun kalau di luar kan sah-sah aja Iya. lah. Ya, Cuman kan ini kalau tempatnya kan sekolah ini. anak-anak sekolah. Terus ada juga salah satu DJ sekarang lagi happening Wow. itu minta grupis. wow, serius Pi? Bisa apa Pi? Grupis? DJ Pontianak. Enggak, dia Oh, bukan. dia sekarang stay-nya di Bali. Tapi orang Pontianak. Bukan. Orang Bukan orang Kalau Pontianak. orang Pontianak stay di Bali Parhat kali ya. Emang dia DJ, dia kan Bukan pemain. sih. Tapi ini di Bali. Bukan Tapi Parhat di kayaknya. Bukan sih ya. Satu lagi siapa namanya? Yang Ji, mana? kawanmu siapa? Ini. Siapa sih? Satu Pras. lagi, Pras. Si Pras. Ya sih dia berdua ini pindah ke Bali. Bukan. Bener banyak sih udah Pontianak di Bali. Artis luar yang menurut Papi rese nih permintaannya siapa Pi? Yang pernah ke Pontianak dan Papi yang MC Atau nggak usah sebut nama Grup band. bandnya. Grup band. Kisi-kisinya aja lah. Grup Bebas, band. band atau solois? Grup band dia, grup Oh, dia band. grup band. Dia minta karena makanannya sih yang sok apa ya maksudku. Terus minta dijemput pakai Alphard. Terus alat-alat musiknya harus menggunakan apa sih? Standar mereka. box apa mobil box. Oke. Oke. Akhirnya pas waktu itu pertama kali dia datang ke sini, pertama kali dia show di sini, itu aku langsung mereka aku bawain pakai alat-alat mereka pakai pick up. Aku nggak peduli. You bilang, you mau atau tidak? Kalau nggak udah. Kami nggak Provide buat sampai segitunya. Iya, maksudnya gini, kalau you mau nampil ayo. Kalau enggak. Dan memang waktu itu pertama kali kita bawa ke sini dia langsung terkenal dan akhirnya berkali-kali datang di Pontianak.
Saya tahu nih. Pil dong. Itu pernah. Terus dia ku bawain, maksudnya ke mobil dia minta Alphard, tapi ku bawa pakai mobil mahkota hotel. Aku tahu benar. Mahkota hotel. soalnya pakai itu. Pil dong. Itu pertama kali dia datang ke sini. Dan sekarang Sekarang sering datang datang lagi ke dah? Pontianak. Sering. Kalau si Desiker. Sering datang ke sini. Mikir, jujur mikir. Cewek cowok bukan? Cowok vokalisnya. Solois. Enggak, dia band. Dia band. Dia pokoknya tuh kalau tahu vokalis Desiker kan mirip sama artis Indonesia. IT dulunya itu ya. Udahlah, Lagunya silakan patah ya hati nanti. terus. Lagunya patah hati terus. Penasaran itu? Ini nanti ada manggung sini. Nanti ada manggung di sini kan, Rio? Ada. Untuk balas dendam. Enggak, ada. Band yang Papi sebut gitu. Oh, pokok bandnya itu tuh Kayaknya ya. aku tahu lah. Enggak, iya, yang bahasa Indonesianya untuk balas dendam. Ya. Kok kenceng banget? Kok kenceng banget? Emosi banget kelihatannya. Ya iya, makanya aku dulu waktu itu sempat bersih tegang sama manajernya yang cewek. You mau atau enggak? Gitu. Oke. Karena sebenarnya gini, riders itu memang dibuat, tapi kita bisa nego. Sebenarnya iya. Sebenarnya bisa nego. Iya, iya. Dari maksudnya contoh band Dan- Kenapa aku bisa tahu itu? Karena aku punya teman-teman akrab yang mereka juga road manager artis-artis nasional. Makanya dia selalu bilang, jangan apa istilahnya tuh? Jangan dimanjain mereka. Nanti mereka tuman. Mana apa? Kebiasaan. Kebiasaan. Punya SOS Tuman, juga. tuman. Kebiasaan. Tuman. Kebiasaan Ah, kau. kebiasaan. Tuman kau gitu. Kayak gitu. Tapi juga seharusnya Pi ya, kalau misalnya dari pribadi aku kayak seharusnya dari band ataupun aku kan ada band Pi, maksudnya nggak usah mempersulit ini sih. Nah, karena gini, kita sudah Panitia sih. spend money cukup banyak loh untuk Ya. mereka gitu loh. Mereka udah banyak handle Ya yang kan? lain kan. Gitu loh. Masa sih mau direpotin banget? Iya, iya. Gitu. Misalnya pakai apa yang gampang dicari aja lah. Iya, gitu iya. kan. Nggak Toh yang- kita juga maksudnya gini, kalian jangan merasa diri kalian tuh dewa, itu aja. Intinya Ahmad Dhani dong. Hah? Ahmad Dhani dong. Iya bisa jadi. Kan dewa Ahmad Ah, Dhani gitu. Cuma di loka-loka bisa kayak Arigatou gini. gozaimasu. Cuma di loka-loka bisa kayak gini nih. Oh. Nggak jalan otak aja bang. Gitu. Ternyata banyak klik-klik Ya, juga permintaan-permintaan Yang band paling besar. enak itu, yang paling enak, yang CS aku banget itu Om Leo sama Ardito Pramono. Oh terbaik tuh. Iya, Om Leo sama Adito. dia bilang, aku sebelum manggung, aku bawa ini ya. It's okay aku bilang, nggak apa-apa. Karena kami nggak bisa nyiapin. Jadi dia sebelum Oh, dia manggung, udah info duluan. dia harus minum dulu. Oh, Nah, itu menurutku- minum ini Habatus Sauda. Ya, gitu kan. benar. Kan Air memang zam-zam. susah. Iya, kayak memang gitu agak ya. susah. Makanya nyari. dia bilang aku bawa sendiri kok kak. Oke, Mandiri. aman. Mandiri. Nih, suplemen makanan. Mungkin kan harus dengan resep dokter ya, Pi ya. Tidak bisa sembarangan. Dengan dosis Kok kayaknya tertentu. Dipa lebih mengerti gitu ya. Pengalaman Dip. Enggak, kan itu lumrah yang biasa ditemui di jadi itulah ya, Pi ya. Kena besar kok. aku sebelum manggung minum susu OHT sih. Iya. Riders, ingat bang. Riders di sini kabin metal. Riders dia susu. UHT. Tapi serius bang, Sebuah HT. karena aku enggak minum alkohol. Anak-anak sirka enggak minum Ya aku alkohol. juga sih nggak pernah. Haram. Ya. Enggak, emang Alkohol nggak itu boleh. haram. Nggak boleh. Ariel kok langsung senyum-senyum Ril? Cuman Kalau aku tuh untuk butuh. lebih Jadi aja yang waktu sih, itu Pi. Nopal bawa mobil Nggak, itu aku ngantuk, Pak. Oh, nggak, iya. Ngantuk. Dari pagi kan? Iya, dari Soalnya pagi. pas itu apel kan ada kegiatan lah dari pagi. Iya lagi. Iya lagi. lebih untuk sehat ya sih susu OHT. Iya. Mungkin Gimana kalaupun buatnya? butuh alkohol yang 70% buat ngobatin luka itu kan. Luka batin. Iya kan. Luka hati. Luka hati. Ngomong-ngomong hati nih. Iya. Balik lagi nih. Ah. Adakah tambatan hatinya sekarang Tambatan hati pasti ada lah. makin tinggi? Pasti ada lah. Pasti ada ya? Ada. Atau ini kriteria pasangan idaman papi itu Ah, kayak kayak gimana? gimana sih? Yang ideal. Ideal yang pasti
tunggu Tinggi Pi. kurus. Tinggi kurus. Ya gimana, Pi? Ya. Nggak ada sih, nggak ada kriteria. Dan ada. Yang Ada enak tuh kriteria. nyaman lah Pi ya. Karena di 41 ini aku udah nggak mikirin kayak gitu lagi. Plus 1 ya. Papi pas satu. Ya, Nah, kan kita Anjir kayak Wow. 30 cuy. 41. Plus 1. 41 beliau jadi. Sumpah, 41 beliau. Sumpah. Aku juga baru tahu. Sumpah Di aku respect 41. sih. Di 41 Aku udah respect nggak sih. mikir-mikir kayak gitu. 41 masih di entertain, masih sering seliweran kemana-mana, menjaga eksistensi, pekawan sama siapa-siapa masih mau beliau. Kalau mau seumuran Respect, sama bro. abangku 47. Rata-rata kan mungkin dari looks mohon maaf kayak udah terlihat lah ya. Tapi Papi tuh kayak aku kira mah 34. Jiwa muda tuh masih Ya, tetap. Nah itu dia tadi, makanya aku bilang tadi. Bertemanlah dengan Bertemanlah sosok dengan nih, spiritnya aura itu muda ada kita. gitu loh. Spirit kiri Jangan lupa berteman sama yang muda, terus sering-sering ke klinik. jadi sponsor. Klinik. Kalau ada klinik silahkan. Silakan, Boleh kok. kita siapkan. Tapi untuk cowok dan cewek kayaknya udah penting sih itu. Iya, Apalagi di dunia entertain, betul, kan? betul. Dunia entertain itu penting. Merawat Makanya. tubuh itu penting. Bukan soal yang yang treatment nih cuma yang cewek-cewek yang ngonde-ngonde gitu kan. Tapi Tapi cowok, cowok juga. cewek Iya. juga penting. Minimal cowok perlu sunscreen. Ya, ya. Minimal. Makanya gunakan produk masuk iklan. masuk. Bahkan Ada nih. apa sih band metal di Bandung itu juga perawatan semua. Nah, Iya, ya, Karena yang seperti itu. entertain, iya. yang harus Rokokku apa ya? tinggal satu. Yang Aku harus rokok ya. menampilkan Ya, iya, penampilan silakan. visual enggak. Oke ya, nomor satu yang musik. Tapi kalau visualnya juga enggak enak dilihat kan Orang juga kurang ya. malah. Kecuali mereka yang udah dandan yang segala macamnya Menarik. itu beda urusan. Tuh. Oke, maka klinik-klinik. Silakan. Silakan. Aku nih. Deddy Corbuzier aja itu merubah mukanya loh. Ya, Deddy Corbuzier itu merubah mukanya. berhasil. Iyalah. Dia tanam benang, dia botox dan segala macam, makanya dia punya rahang yang cukup tegas. Kalau dibandingkan dengan yang dulu bulat. Ya. Jadi ya begitulah. Ya Jadi, udah lumrah. Berarti papi ada nih tanam benang-benang nih. Ada. 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 Tapi sebenarnya wah, Ada. enggak Penampilan masalah. kita, Ada. ada masalah. Botox, filler, benang udah. Botox mahal, ILM. Say. Sama. Botox mahal, Say. Jadi nggak perlu marah-marah ya. Nggak boleh ya. Susah treatmentnya itu. Ada. Kecantikan. Ada. Gitu. Apa? Kok ketawa-tawa apa? Apa? Pengen. Oh, pengen. Bibir aku filler, dagu aku filler, terus hidung aku benang. Aku dulu pernah kemarin Foxy Eyes, terus botox, terus benang narik ke sini. Pantas awet muda. Pantas juga awet muda. Dan aura happy-nya tuh juga harus ada ya. Harus, Pi, ya. harus. Kalau nggak happy, kita botox sana sini pun pikiran kusut tetap nggak kelihatan. Dan yang terpenting adalah ketika kamu melakukan perawatan itu, kamu nggak boleh ngerokok, nggak boleh alkohol. Makanya aku nggak pernah minum alkohol. Lo bisa kendur. Nggak boleh alkohol, haram. Kendur dia. Haram itu. Nggak boleh itu. Nggak boleh ya. Nggak boleh sedikit. Nggak boleh ada ya. Nggak boleh. Tiap Rabu malam kemana, Pi? Enggak dong, malam minggu dong, ah. Rabu malam kan kerja besok Oh iya, paginya. betul. Malam minggu Dia biasa. baru badan. Jumat malam kayaknya tuh. Iya. Wah, ini berdua nih. Iya, Berdua jangan disatukan nih sebenarnya. Ya mana tahu ada mau sponsor gitu kan. Oh iya, betul. Boleh aja. Boleh. Kita sih terima sponsor apa aja. Apa aja? Yang menyangkut, yang ada hubungannya dengan Oh kita iya, gitu. iya. Ya, Pi, ya? Apa nih? Oke, Ah, dah. cepet banget. Wah, ya udah disuruh closing sama Bang, 2 jam podcast siapa mau dengar? ada yang mau dengar? Dapat juga pusat. Ada Kak Dewi Tanrai? Enggak, sekarang aku mau ini. Kak Dewi Tanrai. Enggak, biar makin tambah panjang mau tahu enggak? Apa tuh? Aku hamil anak panda. Dah. Stop. Pusing. Takut. Takut. Oke, baiklah guys. Dah. Jadi, Nah, Pi, dah. kalau pesan-pesan untuk pemula yang mau memulai karir, adakah? Ciptakan citra positif. Oke. Karena kebanyakan orang-orang biasanya memulai segala sesuatunya itu dengan viral. Viralnya itu ya bikinlah hal-hal yang
negatif, akhirnya jadi viral. Iya. Viral. Tapi percayalah, dengan viral yang negatif, kamu tidak akan pernah bisa Bertahan lama. eksistensimu nggak akan bertahan lama. Berarti yang Sementara. Iya, sementara dan akhirnya dia menciptakan viral lagi, viral lagi, viral lagi, viral lagi. Apa troublemaker terus gitu. Iya. Tapi kalau kamu dari awal kamu menciptakan citra positif, kamu melakukan hal negatif, orang nggak akan pernah percaya. Apalagi pernah. ganteng. Hah? Apalagi good looking. Iya. Kayak orang, kan aku memang benar kan aku nggak pernah minum alkohol, nggak pernah yang macam-macam, Iya. nggak pernah percaya. 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 Valid. percaya kok. Walid, bukan Walid ya. Boys. Walid Anwar itu. Penyiar itu. Walid Anwar. Oke lah, terima kasih ya Papi. Terima kasih Wejangannya. Papi untuk Terima kasih, Thank you, sudah diundang sama ini. kalian. Tepuk tangan guys Seru buat banget. Papi Bunsen, bukan Bunsen ya. Bunsen, iya. Bunsen. Bunsen, bukan Bunsen. Bukan Bunsen. Bunsen Jadi Bon. Bone. Bone. Benson Bone yang itu, penyanyi Benson Bone. Bone. Benson bukannya minuman. Woi. Om aku itu namanya Bone. Tapi tahu? kopi. Enggak, kita harus tahu dong. Seorang penyiar, seorang public speaker, dia harus tahu segala hal. Kok pancing lagi? Product knowledge tuh harus. Randy. Iya dong. Iya. Kita harus menguasai product knowledge. Berarti Papi tahu rasanya? Bonu Kopia. Terima kasih. Bone itu singkatan dari Udah kelar. Udah kelar.